Jadi kami bertemu Pak Safri Samsudin. Beliau adalah seorang jenderal dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Yang paling penting lagi, beliau adalah sahabat sejatinya Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo. Tujuan kami dari Badan Pengawas Obat dan Makanan bertemu, intinya menindaklanjuti pertemuan kami di Istana Negara. Di Istana Negara kami bersepakat untuk saling bertemu sebagai dalam kapasitas sebagai pimpinan lembaga negara. Oleh karena itu hari ini terpenuhi. Waktu itu tepat hari pertama setelah liburan tahun baru ya, di tanggal 2. Jadi kami adalah tamu pertama yang diterima sama beliau. Tujuannya adalah untuk dari pihak kami ingin menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia itu mempunyai sinkronisasi dan bisa berkontribusi untuk pertahanan nasional. Khususnya dalam hal apa? Dalam hal kemandirian obat dan kemandirian pangan. Kita tahu obat dan pangan adalah bahan primer atau kebutuhan yang sangat penting dalam tubuh manusia. Oleh karena itu bermanifestasinya pertahanan ini ada ketahanan nasional. Nah, muncul cash demi cash. Cashnya yang pertama adalah kita tahu misalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan itu mengurusin obat saja itu resonansinya itu ribuan triliun. Kemudian pangan juga ribuan triliun. Iya ya. Nah, jadi totalnya itu sekitar 400 miliar US dollar atau dikali 15.000 berarti 6.000 triliun. Jadi dengan demikian yang diurusi oleh Badan POM apanya? Mulai dari hulunya yaitu sertifikasi cara pembuatannya sampai dengan sertifikasi izin edarnya, sertifikasi distribusinya, dan penarikan termasuk adalah sertifikasi surat izin ekspor, sertifikasi apa yang disebut dengan surat keterangan impor. Jadi dengan demikian Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam proses pertahanan dan ketahanan pangan dan obat-obatan. Nah, untuk hal itulah kita lihat bahwa Badan POM mengetahui obat-obatan kita sekarang itu bahan bakunya 94%, artinya 90% lebih impor. Nah, kalau kita umumnya impor dari China, dari India, dari Amerika, dan dari Jerman. Apa artinya? Kalau bahan baku ini nanti diboikot sama mereka karena ada konflik lah, apa dampaknya? Kan kasihan rakyat kita akan kehilangan obat. Nah, kalau kehilangan obat sementara ini kebutuhan dasar, apa tidak semrawut? Ya kan? Jadi kemandirian obat ini sangat penting. Oleh karena itu muncul pemikiran bagaimana bisa memperbaiki situasi ini dengan menggandeng untuk Kementerian Pertahanan untuk memikirkan bahwa ini isu obat itu adalah isu pertahanan nasional. Demikian juga isu pangan atau kemandirian pangan. Pangan kita sudah tahu ininya, bahan bakunya dan sebagainya. Nah, output yang kami sepakati intinya Kementerian Pertahanan sangat mengapresiasi langkah-langkah Badan POM selama ini dalam hal persoalan obat-obat tertentu. Kita kan selama ini Badan POM melakukan penindakan obat-obat ilegal kan. Obat-obat ilegal sangat banyak yang kita lakukan penindakan. Contohnya misalnya yang di Semarang dengan Bandung.
minggu lalu kita lakukan penindakan yang tidak main-main, itu triliunan itu besarnya. Kemudian kita lakukan juga penindakan yang hubungannya kosmetik, skincare yang juga triliunan, ratusan miliar. Kemudian obat tradisional yang ilegal yang mengandung bahan baku obat yang berbahaya. Nah, demikian juga pangan-pangan ilegal yang masuk ke negeri kita kan banyak, kita lakukan penindakan. Kesimpulannya, Kementerian Pertahanan sangat mengapresiasi kerja 100 hari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kami juga menyerahkan tadi 100 hari kerja. Nah, kemudian hal lain yang didiskusikan dengan beliau adalah dari pihak Kementerian Pertahanan menginginkan pertama akan membackup dan mendukung secara maksimal peran dan tugas-tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan selama ini, khususnya yang bersinkron dengan pertahanan dan ketahanan nasional. Itu komitmen dari Pak Menteri. Nah, hal yang lain yang dilakukan adalah beliau membuka peluang kerjasama. Nah, kerjasama apa itu? Pertama yang hubungannya dengan obat di Kementerian Pertahanan. Jadi nanti apakah itu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ataupun nanti kepolisian dan sebagainya. Kan ada perusahaan-perusahaan farmasinya di situ, ada juga laboratorium-laboratorium. Nanti akan disatukan menjadi sebuah badan khusus untuk pengembangan kefarmasian. Nah, nanti Badan POM akan mendukung itu. Nah, hal yang lain yang hubungannya dengan sumber daya manusia, kan Kementerian Pertahanan menghasilkan juga banyak, selain TNI, kepolisian juga menghasilkan apa yang kita sebut dengan mahasiswa farmasi dari Universitas Pertahanan. Sumber daya manusianya ingin diakomodir oleh Badan POM dan kami sepakat untuk itu. Jadi nanti kalau ada luaran dari Universitas Pertahanan, kita juga welcome untuk mereka itu bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian aspek yang ketiga hubungannya dengan obat tradisional. Kita tahu obat tradisional atau obat asli Indonesia itu 17.200. Jadi 17.000 lebih. Yang sekarang yang baru meningkat menjadi obat herbal terstandar baru 97. Jadi masih sangat banyak pekerjaan kita ini. Oleh karena itu, obat asli Indonesia akan ditingkatkan menjadi pengobatan tradisional medicine, dan nanti akan kita dukung di di hospitalnya atau rumah sakitnya pertahanan. Kementerian Pertahanan kan ada rumah sakitnya yang namanya Rumah Sakit Pusat Jenderal Besar Sudirman. Tuh ada 26 lantai dan ada 1.000 tempat tidur. Sampai pada teknis, nanti di lantai 5-nya itu dipusatkan untuk pengembangan tradisional medicine. Dan dalam konteks hal inilah juga Badan POM bersepakat untuk mensupport ide itu. Kenapa kita butuh mensupport? Karena memang potensi alam kita yang besar. Kemudian ini juga bagian dari variasi daripada pelayanan kesehatan Indonesia. Kita tahu sejak zaman dulu sampai sekarang ada yang disebut dengan Western medicine, biasanya disebut dengan dokter-dokter barat. Seperti saya ini kan dokter yang menganut pola pengobatan dokter seperti itu. Tapi di lain sisi kan ada juga pengobatan timur yang itu yang berbasis pada herbal, integratif medicine dan sebagainya. Dan ternyata di Rumah Sakit Jenderal Besar Sudirman itu disiapkan untuk pengobatan integratif medicine yang seperti itu. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan mendukung ide itu. Saya kira kemudian ke depan hal yang lain, Kementerian Pertahanan juga sangat-sangat mengapresiasi kerja 100 hari kami, yang salah satunya yang kami sebutkan tadi bahwa kita ingin menjadi lembaga global yang bahasa sederhananya kita ingin menjadi maturitas level 4, maturitas tertinggi, atau kalau diumpamakan jenderal penuh, ya kan begitu. Maturitas ini kita berharap juga dibarengi menjadi terdaftar dalam WHO List Authority atau WLA.
World Health Organization List Authority. Sampai sekarang ini cuma ada 30 negara yang dalam list, dalam daftar maturitas level 4 itu. Indonesia belum. Nah, sementara WLA ini yang masuk itulah maturitas tertinggi atau level tertinggi, sama dengan FDA atau Badan POM-nya Amerika, Eropa dan sebagainya. Jadi kita bercita-cita tahun ini juga insya Allah kita akan capai itu. Dan kita berharap kalau nanti sertifikatnya diserahkan oleh Direktur Jenderal WHO atau Dr. Tedros, nanti diserahkan langsung di Istana Negara ke Bapak Presiden Republik Indonesia. Intinya begitu. Jadi itu kita punya cerita selama beraudiensi dengan Bapak Jenderal Safri Samsudin, Menteri Pertahanan Republik Indonesia.